اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على سريعة الضراء وطريقة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد واصبرنا بجمالك واجعلنا من المخلصين اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك اللهم ارزقنا محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Walhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Jaidi Mufti yang sudah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Semoga pembacaan doa pada hari ini, kegiatan kita yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan. Memasuki acara yang ketiga, acara yang kita tentukan, yaitu acara rapat persiapan peraturan sosialisasi tata tertib Asrama Putra Pondok Pesantren Babu Salam Kuala Kapuas. Untuk ini kepada Bapak dan Ibu yang mewakili orang tua santrinya, itu kertas yang Bapak pegang, Ibu pegang, itu adalah gambaran dari peraturan tata tertib Asrama Putra. Dan hari ini kita sosialisasikan, kita rapatkan bagaimana yang sebaik-baiknya. Dan ini ulun bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ibunya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Untuk bapak-bapaknya? Alhamdulillah sehat. Nah, dan ini kita mulai ya untuk peraturan tata tertib Asrama Putra. Dan ini akan dipandu oleh Ustadz Saad yang akan membacakan peraturan tata tertib Asrama Putra. Dan di acara ini nanti ada sesi tanya jawab. Dan apabila Bapak Ibu ada yang kurang paham, ada yang tidak mengerti dengan peraturan-peraturan yang sudah kami sampaikan, itu Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan kepada para ustadz-ustadz yang ada di depan sini. Oke, perlu minta dengan hormat kepada Ustadz Saad agar memimpin acara pada hari ini.
Terima kasih kepada Ustadz Taufik yang telah memberikan untuk menyampaikan peraturan tata tertib asrama putra Pondok Pesantren Darussalam Kuala Kapuas. Sambil jalan nanti ditampilkan di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Asrama Putra Pondok Pesantren Darussalam Ustadz Abdul Qadir, yang kami hormati para ustadz pembina asrama putra Pondok Pesantren Darussalam Kuala Kapuas, serta bapak ibu, orang tua ataupun wali santri yang alhamdulillah kemudian bisa hadir pada kesempatan kali ini memenuhi undangan kami dalam acara sosialisasi peraturan asrama putra Pondok Pesantren Darussalam Kuala Kapuas. Bisa dilihat di kertasnya. Yang pertama, ketertiban asrama. Diwajibkan menjaga kebersihan asrama. 2. Wajib tidur malam paling lambat jam 9.30 kecuali karena suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Dilarang memodifikasi, mengubah bentuk, warna, apalagi sampai merusak asrama. 4. Dilarang memodifikasi listrik atau sarana prasarana lainnya. 5. Dilarang membawa atau menggunakan HP, alat elektronik, alat musik, dan alat elektronik lainnya di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam. Apabila ditemukan, langsung dihancurkan. 6. Dilarang membawa tamu ke lingkungan asrama tanpa izin dari ustadz. Seluruh ustadz yang ada di dalam dan tamu wajib lapor. 7. Dilarang membawa atau mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, atau benda lainnya yang memabukkan ke lingkungan pondok pesantren. 8. Dilarang pulang ke asrama sebelum jam pulang sekolah. 9. Dilarang berkunjung ke asrama lain tanpa izin dari ketua asrama. 10. Dilarang naik pagar asrama. 11. Dilarang memesan paket atas alamat Pondok Pesantren Darussalam. 2. Peribadatan. 1. Diwajibkan sholat 5 waktu berjamaah. 2. Wajib membaca wirid selama berada di dalam masjid. 3. Wajib kumpul di masjid untuk sholat maghrib pada jam yang telah ditentukan. Sewaktu-waktu dapat berubah jam tersebut sesuai dengan adzan maghrib. Khusus hari Jumat, wajib berada di masjid 15 menit sebelum adzan Jumat dikumandangkan. 4. Dilarang mengerjakan hal-hal lainnya yang sia-sia di dalam masjid, misalnya ribut, bercanda, berpanderan masalah dunia ataupun yang lainnya. 5. Dilarang keluar masjid antara maghrib dan isya. 6. Dilarang sholat memakai baju kaos, hem, lengan pendek ataupun yang bertulisan dan bergambar. 7. Dilarang merusak sarana prasarana masjid.
8. Dilarang masuk. Bidang pendidikan. 1. Jam 6.30 asrama sudah kosong. Artinya jam 6.30 semua santri sudah berada di lingkungan sekolah. 2. Memakai seragam yang rapi, sopan, dan sesuai aturan hari yang berlaku. 3. Menjaga sopan santun kepada guru, sesama santri, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan asrama. 4. Wajib mengikuti pembelajaran semua. 5. Dilarang terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran di asrama. 6. Dilarang pulang ke asrama sebelum kegiatan pembelajaran selesai. Bidang kebersihan. 1. Wajib membuang sampah pada tempatnya. 2. Wajib membersihkan asrama sesuai jadwal piket asrama. 3. Wajib menjaga kebersihan baik di dalam asrama ataupun di luar asrama. 4. Dilarang meletakkan sembarang peralatan makan, minum, mandi, dan peralatan pribadi lainnya. 5. Dilarang meletakkan pakaian sembarangan. Bidang keamanan. Kategori berat. 1. Dilarang mencuri, memalak, berkelahi, berolok-olok, atau perbuatan lainnya yang melanggar norma agama. 2. Dilarang membawa atau menggunakan HP dan peralatan elektronik lainnya. 3. Dilarang merokok ataupun mengkonsumsi miras, narkoba, atau menyalahgunakan obat-obat lainnya sehingga dapat menghilangkan kesadaran. 4. Dilarang keluar lokasi pondok asrama, itu dianggap kabur. 5. Dilarang membawa atau memakai baju kaos bergambar manusia, hewan, kartun, ataupun bertulisan yang tidak mencerminkan santri. 6. Dilarang membawa atau memakai celana pendek yang terlihat lutut. Diperbolehkan membawa celana training yang panjang. 7. Dilarang membawa atau memakai celana jenis jeans, pensil, ataupun jenis lainnya. 8. Dilarang keluar dari area pondok pesantren Darussalam tanpa izin dari petugas, dianggap kabur. 9. Dilarang membawa dan memakai aksesoris yang tidak mencerminkan santri, misalnya memakai kalung, anting, gelang, dan lain-lain. Penampilan rambut dan kuku. 1. Dilarang menyemir rambut dengan warna apapun. 2. Dilarang memanjangkan kuku dan rambut. 3. Dilarang bertato. 4. Dilarang memotong rambut dengan gaya khoza ataupun sejenisnya. 5. Cukur rambut 1 bulan sekali, cukurnya di tempat asrama. Bidang perizinan. 1. Diperbolehkan pulang 1 kali dalam 2 bulan. Artinya 2 bulan berada di pondok baru boleh pulang. 2. Dilarang pulang ke rumah orang lain, misal ke rumah teman, kos, ataupun yang lainnya. 3. Izin ke pasar 2 kali dalam 1 bulan. Wajib didampingi orang tua ataupun wali murid ataupun qadada bersama dengan wali asrama.
4. Terlambat kembali ke pondok atau karena akan dikenakan denda dan sanksi, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Menjenguk setengah bulan sekali di tempat yang sudah ditentukan. Artinya dilarang menjenguk 1 minggu sekali, harus 2 minggu baru boleh dijenguk santrinya. Bidang konsumsi, wajib makan pada tempat yang sudah ditentukan. 2. Dapat datang tepat waktu sesuai jadwal makan yang sudah ditetapkan. 3. Makan dan minum wajib di ruang makan. 4. Tidak boleh membawa makanan ataupun piring ke kamar tidur. Ketentuan saksi, apabila anak buah pian ada melakukan pelanggaran, nanti akan diberikan sanksi. Salah satunya ada 8 ini. Yang pertama, membersihkan lingkungan pondok. 2. Menabas. 3. Menghafal. 4. Mengaji. 5. Gundur. 6. Surat pernyataan pertama, surat pernyataan kedua, dan surat pernyataan ketiga. Yang ketujuh, dikeluarkan dari asrama dan lain-lain. Catatan, khusus membawa HP atau elektronik lainnya, apabila kedapatan menyimpan ataupun membawa ke dalam lingkungan sekolah atau pondok pesantren, maka HP ataupun elektronik tersebut akan langsung dihancurkan. Dan yang kedua, bayar infak apabila dititip dengan anak, harap dikonfirmasi dengan ustadz yang ada di dalam. Nah, mungkin itu penyampaian peraturan asrama Putra Pondok Pesantren Darussalam. Dipersilakan kepada bapak ataupun ibu yang ingin bertanya, atau ada yang kurang jelas bisa. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para ustaz, yang kami hormati para tamu undangan, yang tidak saya boleh sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Di sini kami hanya ingin bertanya, Pak. Di sini kan sosialisasi tentang anak santri. Apakah ini sudah disampaikan ke anak santri atau belum? Maksudnya sosialisasi ini apa sudah diketahui? Kemudian yang kedua, di sini menjenguk anak 2 minggu sekali ya. Minggu kemarin kami kebetulan sudah menjenguk, dan kebetulan juga pada hari ini kami berada di sini. Apakah hari ini kami bisa menjenguk anak kami setelah belajar mengajarnya selesai? Mungkin ini saja yang dapat kami ingin sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kami akan jawab pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama, masalah sosialisasi ini, Pak. Alhamdulillah semua peraturan ini sudah kami sampaikan dengan santri. Apalagi kan kalau di asrama setiap waktu itu ada guru-gurunya yang memberikan pengarahan, Pak. Nah, jadi setiap peraturan yang sudah kami sampaikan dengan sampean ini, insya Allah
buat santri itu sudah mengetahui semua. Karena kan setiap waktu kami beritahu ini peraturan keamanan ini, pendidikan ini, nah itu. Dan kami adakannya sosialisasi ini, yang pertama kan kami untuk silaturahmi dengan buat sampean, artinya supaya sampean kan, karena ada beberapa orang tua santri pengalaman kami dulu, kadang mengetahui itu Pak. Mungkin kan entah anaknya kadang berkisah. Kalau anaknya tahu kayak contohnya kabur, sudah 2-3 kali timbul ada surat pernyataan ini. Nah itu yang perlu makanya kami perlu adakan sosialisasi ini. Kalau anaknya insya Allah sudah mengetahui, sama dengan sanksi-sanksi semua ini sudah kami sampaikan gitu. Kemudian kalau masalah menjenguk tadi malah, nah kalau ini kan kalau masih biasanya kalau santri baru, anak pian santri baru Bapak. Nah, kalau santri baru itu biasanya Pak bisa kami sebulan dari keringanan dulu. Bisa aja jangan seminggu sekali dulu biar jenguk. Tapi kan kita bertahap-tahap kami beri arahan baik. Nah itu termasuk ini kan kalau sudah kami sosialisasikan dengan buat pian sudah mengetahui, artinya mulai minggu ini, nah seterusnya itu setengah bulannya lagi Pak. Kalau hari ini kan memang sebenarnya kami khususkan setengah bulan ini mulai pian mengantar anak pian setengah bulan sekarang ini tepat kami beri waktu menjenguk. Nah makanya kami beri waktu setengah bulan ini, artinya kami supaya pian itu selanjut menjenguk anak pian, selanjut kami sosialisasi gitu. Nah itu malah, nah mungkin itu aja Pak yang bisa kami jawab. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ingin bertanya, dari sekian peraturan yang ada di dalam kertas ini, saya ingin bertanya Pak, apakah ada pendampingan pertolongan pertama jika anak-anak yang mondok jika sakit sebelum orang tuanya di rumah mengetahuinya? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Pak langsung menjawab Pak. Di pondok kita ini Pak sebenarnya semua bidangnya itu lengkap, termasuk di sini kami ada cantumkan Pak sini masalah kesehatan sebenarnya ada Pak. Nah cuma kami ada cantumkan di sini masalah kesehatan karena ada beberapa hal kemarin itu. Nah jadi di antara guru-guru yang di dalamnya ada khusus gurunya yang menangani masalah kesehatan ini Pak. Dan tentunya juga kami harus mengetahui laporan dari anaknya. Kadang anaknya ini bisa ada wadah gitu namanya, tapi orangnya aktif aja. Tapi nya ada kayak kemarin kan si Imam Sanusi ada mengetahui kami padanya sakit. Kenapa kadang lapor harus manja. Nah jadi kami minta tolong aja dengan bapak ibu, artinya kalau anak lihat ada apa-apa, aku lapor aja. Dan sebenarnya ini sudah kami sampaikan juga. Nah itu dan sebenarnya malah kalau anak piatu sakit, apalagi sakitnya di sekolah, itu langsung kami tangani, biasanya langsung dibawa ke puskesmas. Sama kayak di asrama, kalau negari biasanya dulu kami bawa bilanya kayak ke Saleho atau apa bisa dibawa dulu, atau kira dibawa ke rumah sakit bisa juga baik kalau darurat. Cuman kalau parah benar biasanya kami hubungi orang tuanya. Nah itu. Tapi ada juga kalau obat-obatan tuh insya Allah tersedia Pak. Artinya kami sediakan ada obat sakit, artinya bila sakit-sakit kepala, sakit gigi, sakit biasa-biasa aja itu. Insya Allah ada aja. Insya Allah kami tangani secara pertama gitu. Tapi kalau sudah ibaratnya kami kadang sambung lagi,
Nah terpaksa kami menghubungi sampean, kan atau dibawa ke rumah sakit ke atau apa gitu. Nah, mungkin itu aja lah. Kan Bapak kalau nah sedikit kami jelaskan bahwa ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh ustadz dan seluruh wali murid. Izin Pak, di sini saya ingin bertanya tentang yang pertama, yaitu masalah yang menyambung yang kesehatan tadi. Nah, sampai sebatas apa kira-kira kami para wali murid ini dikabari? Karena pernah terjadi rekan saya di salah satu pondok, tapi bukan di tempat kita ini, sudah sangat parah, orang tua baru dikabari dan akhirnya orang tuanya marah, kemudian santri itu langsung opnam di rumah sakit. Nah, jadi batasnya itu sampai di mana? Seperti itu yang dikatakan dari pihak ustaz sudah tidak sanggup tadi, itu tidak sanggupnya yang bagaimana? Itu mohon kami lebih diberi penjelasan. Kemudian untuk jam kunjung itu di situ dikatakan 2 minggu sekali. Kemudian juga izin ke pasar 2 kali dalam 1 bulan. Apakah itu satu kesatuan? Apakah itu juga dibedakan? Karena di situ 2 poin yang berbeda bahasanya. Begitu. Apakah 2 kali dalam 1 bulan ke pasar itu sudah termasuk yang menjenguk? Apakah menjenguk itu dibedakan lagi dengan 2 kali ke pasar itu tadi? Nah, kemudian untuk yang 2 kali dalam 1 bulan ini dimulainya mulai minggu ini ke depan sampai berapa lama? Apakah berapa lama itu maksud saya, entah itu 3 bulan, 4 bulan, kemudian peraturan itu nantinya akan berubah menjadi entah itu 3 minggu sekali atau 1 minggu sekali, begitu. Kemudian juga untuk mengantar makanan, apakah kami diperbolehkan, contoh seandainya cuma mengantar ke lingkungan halaman masjid atau ke halaman dekat-dekat sini, apakah itu dibolehkan? Yang mungkin kami yang dekat sekaligus lewat atau bagaimana, nah itu kami mohon arahan. Terus untuk di area depan, Pak Ustadz, di area depan pagar itu saya lihat kan banyak tuh yang jualan. Kalau untuk santri perempuan kan dia, mohon maaf, bisa jajan sambil dia pulang dari sekolahan. Untuk santri laki-laki, apakah mereka juga boleh keluar sesekali ke depan pagar itu? Karena yang mengingat namanya kadang anak-anak, masih ada jiwa-jiwanya yang pengen jajan. Nah, seperti itu. Mungkin mohon arahan itu. Dan kemudian juga untuk hari ini saya tidak ada persiapan untuk menjenguk anak. Apakah menjenguk anak itu atau ke pasar itu boleh kami lakukan besok, kemudian 2 minggu lagi baru kami diperbolehkan kembali? Terima kasih. Baik, jawablah. Yang pertama tadi masalah sakit bola. Nah, jadi batasan kami menangani santri ini adalah biasanya kalaunya sakit yang biasa-biasa aja Pak. Kalaunya ada penyakit bawaan anaknya kayak asma misalnya, dia akan ada riwayat itu apa? Nah itu paksa kami hubungi orang tuanya. Makanya anak tuh kami takuni dia ada sakit apa, riwayatnya ini. Nah kalau yang masalah sakit kepala, hanya diare, biasanya sehari 2 yang kami tangani dulu. Bila yang 2-3 hari masih aja, nah itu langsung kami hubungi orang tuanya. Takutnya kan kalau bila ada bawaan penyakit yang lain dengan kalau ada lainnya. Jadi biasanya sehari Pak, makanya batasannya Bu. Itu pun kan kalau memang anaknya
anaknya ibaratnya parah benar, dan kami kan biasanya kami bawa juga ke puskesmas kan di puskesmas itu ada keterangan dokternya itu, artinya kalau 2-3 harinya masih sakit itu insya Allah kami langsung hubungi orang tuanya. Itu mah yang biasa yang kami lakukan gitu, masalah anak yang sakit ini. Dan anak yang sakit ini ada khusus ruangannya baik. Jadi anak itu bila sakit di asrama biasanya kami antar di tempat khusus, tempat kesehatan. Nah jadi supaya artinya kami tahu memantau anaknya itu. Nah, artinya kalau sudah anaknya memang karena tahu kami memang atasi lagi, ya terpaksa kami menghubungi orang tuanya. Nah mungkin itu yang masalah sakit tadi. Nah ini yang masalah izin tadi bola. Jadi anak santri ini kami berikan izin untuk ke pasar atau menjenguk tadi setengah bulan sekali. Artinya bulan apa nih? Ketika pian menjenguk setengah bulan, disitulah berlakunya anak ini boleh keluar. Karena kan peraturan kita tadi artinya anak ini boleh keluar kecuali didampingi oleh orang tuanya. Artinya kan setengah bulan orang tuanya menjenguk. Nah setengah bulan itu bulan artinya santri ini bolehnya ke pasar. Tapi kalau ada sampai setengah bulan dan harinya pula hari Minggu, itu harinya hari bertemunya tuh hari Minggu. Jadi hari Minggu itu kena ada jadwal bertemunya tuh di ruangan tamu tuh ada peraturannya pula. Itu ada jam berapa pian bertemu, mulai jam 8 sampai jam 11 kalau salah itu. Jadi kan jam 11 itu anaknya harus sembahyang zuhur dulu. Kalau siang jam 1 sampai jam 4 kalau salah. Nah itu waktu bertemunya, dan tempatnya sudah kami sediakan di depan masjid itu. Dan dan kami mohon Bapak artinya menjenguknya cuma di situ, artinya jangan sampai masuk ke asrama itu nah, karena kan di asrama tuh ngaran anak-anak yang lain ini kadangnya kada dijenguk orang tuanya, ada di sini kan orang tuanya dijenguknya kayak apa rasanya gitu. Tinggi. Jadi makanya kami andakan tempatnya di situ. Itu yang masalah izin tadi bola, kira-kira jelas lah bola. Nah untuk ini izin keluar beli makanan ini bola, kalau di jam sekolah ini memang kada diperbolehkan keluar yang gerbang itu. Jadi anak santri putra ini batasnya di gerbang itu bola. Dan untuk jajan ini kalau di dadam sini ada aja bang, cuman kada selengkap kayak di supermarket bang. Nah cuman anak santri putra ini ada juga kesempatan keluar kayak malam Selasa kannya keluar ke majelis seseberang pak, kan kita malam Selasa itu belajaran perdoain dengan pimpinan, jadi habis isya anak tuh bisa keluar. Nah di situ anak tuh kami perbolehkan jajan, cuman jangan mau menyita waktu, tetap di bawah sih gitu nah. Kan karena di luar tuh macam-macam juga kan ada yang, dan warung-warung di depan situ sudah kami wanti-wanti juga. Artinya boleh pian menjuali sesuai nang kada boleh kenanya anak nukar rokok, nukar apa. Nah, itu Bang juga. Nggih. Nah, itu pala artinya malam Selasa, malam Senin, malam Jumat tuh ada Pak kesempatan anak keluar. Cuman kan kada terbatas Bang, hanya sekedar waktu liwat aja gitu nah. Cuman bisa aja. Nah itu yang masalah izin. Tapi kalau masalah izin emang seperti itu sudah pala yang sudah kami cantumkan sini. Artinya anak boleh keluar setengah bulan sekali, itu wajib didampingi oleh orang tuanya. Jadi kami kada mengizini Pak anaknya keluar sorangan. Karena masalah keluar nih apalagi di tempat kita ini jalan lintas dan macam-macam yang takutnya kalau terjadi apa-apa. Kemudian yang masalah izin pulang tadi itu insya Allah mulai setelah kita sampaikan ini, dan insya Allah berlanjut sampai selanjutnya itu seperti itu peraturannya. Jadi 2 bulan boleh pulang. Pulangnya ini tergantung nanti alasannya. Nah, misalnya ada acara
pengantenan itu bisa aja kami Pak memberi toleransi misalnya 3 hari atau 5 hari atau yang jauh bisa aja kan 5 hari kan kalau 2 bulan libur 5 hari masih banyak hadir Pak. Tapi kalau sebulan libur seminggu kesiannya berapa banyak liburnya kena minggu kena bulik pulang seminggu lagi 3 minggu aja sekolah. Jadi makanya nih kami kebijakan artinya bujur waktunya 2 bulan tapi bisa aja liburnya 2-3 hari gitu. Nah tapi pala pengecualian kalau ada kematian, kalau kematian itu kami langsung beri izin. Misalnya hari ini datang ke pondok, isoknya misalnya kematian itu bisa langsung dijemput anaknya. Nah itu yang masalah mudarat Pak, yang mudarat tinggi tergantung alasannya kan gitu. Nah tapi kalau tanpa alasan nah mohon maaf ya kami sesuai dengan seperti itu. Kemudian yang masalah mengantar makanan ini bola sebenarnya masalah makanan ini sudah kami tentukan kan anak ini bola sehari itu makannya ini artinya tenang kalau pian mengantarnya seminggu sekali dan kami kadang memperbolehkan anak itu makan makanan yang lain di tempat makanan itu di tempat ruang makan itu karena kami ini membiasakan supaya anak itu makan apa yang kami sediakan. Masalahnya kan sampian bayar itu sebulan berapa iyalah. Nah sayang kalau ada dimakan anaknya, tapi kalau ada makanan yang lain kadang makanan kita tuh pian mengerti aja makanan pondok tuh seperti apa. Kadang iwa karing, sayurnya biasa-biasa aja, dapatnya makanan daging segala macam. Nah itu kadang makanan kita tuh bisa kada dimakannya, jadi kadang nasi bisa kada dihabiskannya Pak. Nah makanya anak itu jam di sini kan kami terapkan harus makan di jam yang sudah ditentukan. Artinya anak itu udah tulak sekolah sudah makan, jadinya di luar ini kada terlalu jajan Pak. Nah, kalau kada ditentukan seperti itu, terserah anak makan apa. Kadangnya pagi itu bisa kada makan. Aku nih makan di kantin gitu karena di kantin tuh nyaman makanannya. Nah, macam-macam ada hintalo, ada ayam. Kalau di tempat kita kan ada juga ada ayam, ada ikan, ada telur. Kalau pakai sayur tuh setiap hari kami pakai sayur. Cuman kan kada kayak masakan ibu-ibu di rumah Bang sayurnya. Aran pondok. Nah itu Bang palah yang bisa kami sampaikan. Tapi kalau pian mondok insya Allah pian tahu aja kiapan di pondok. Nah itulah. Apa lagi? Itu kalau belah sedalah. Oh yang menjenguk besok Nah jadi kalau santri baru biasanya seminggu atau 2 minggu tuh kami masih beri kelonggaran Pak. Karena mengingatkan anaknya kadang ngaran kayak kami ini kan suah mondok juga. Kalau langsung 2 bulan kali dihilangi Mak. Sedih juga ya. Jadi penyesuaian lah. Nah, bisa aja pian jenguk dulu kan kayak besok bisa aja lagi. Cuma kan kami mohon naik kan mulai besok artinya dan seterusnya kita setengah bulan sekali. Sama hari ini Pak silakan pian kalau anak menjenguk anak pian hari ini kada apa. Cuman ini kan masih jam sekolah Bang. Kira-kira jam berapa? Setengah 2-an kalau nih ajar pulangnya Pak habis zuhur lah. Tapi istirahat nih atau sudah zuhur bisa pian menjenguk yang insya Allah habis acara ini. Nah kemudian Pak kami tambahkan masalah izin ini ada kartu izin. Jadi anak santri itu wajib izin dengan kami dan tempat perizinannya ada di samping masjid itu. Dan petugas-petugasnya juga ada. Dan masalah izin ini artinya di sini sudah dijelaskan artinya kalau kada izin itu berarti kami anggap kabur sekalipun pian membawa bulik. Tapi pian kada izin lawan kami. Nah soal kejadian nih Pak. Timbul hilang anaknya abut kami mencari. Sekali malam hanya abahnya memadahi. Si lawan bawa aja. Padahal kami kan ada aja di dalam gitu insya Allah asal ada kayak bon kami lipalah di dalam situ
ibaratnya darurat tuh atau telepon insyaallah kawaja bersedia aja kami gitu nah melayani asal jangan KDB izin tuh ya gelebakan kami semalam mencari anaknya takutnya kalau ada apa-apa gitu nah nggih. Nah itu masalah perizinan sudah kami siapkan. Kemudian yang lain-lainnya, kemudian apa yang ibarat sempian kurang mengerti bisa aja hubungi kami Pak. Nah insya Allah kami sampaikan nanti. Dan masalah peraturan-peraturan ini kalau sesuai dengan anunya ada jam dealnya apa keringanan tuh ada ya ada juga kita yang terpaku ini cuman kan sesuai dengan anunya Pak. Kayak masalah izin kan ibarat terdesak aja cuman kan kita pertama ya seperti ini anunya apa peraturannya cuman kan kalau yang mendesak kayak tadi bisa aja asal ada konfirmasi gitu nah mungkin itu Pak lah yang bisa kami Ibu mungkin itu yang bisa kami jawab. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya lagi. Belum waktu izinnya tertentu bisa Pak nggak bisa kecuali nanti kan ada alasan tertentu kayak kematian bisa aja itu bisa aja nggih apalagi pian kalau di jam sekolah seperti ini bisa titip dengan sapam di muka tuh Pak nah bisa nggih securitynya situ bisa titip barang bisa nggih bisa aja. Kemudian yang menambahkan sedikit Pak lah yang masalah paket tadi Pak. Nah kami mohon naik artinya kan apa nih ada yang orang tuanya atau santrinya yang kadang memakai nama kami sini. Jadi timbul anaknya nih ada paket atas nama anu aja. Nah ulun takuni julun siapa yang memesannya nih mamanya aja. Ulun lihati alamat kami sini Pak. Nah, jadi makanya nih kami sampaikan luar sampian artinya kalau memesan paket harus ada konfirmasi lawan kami gitu nah. Supaya takutnya kalau barang apa-apa kita apalah kami udah ngaran di pondok ini kan dan mohon maaf nanti kalau emang ada santrinya memesan ya sudah kami sampaikan seperti ini. Nah, itu bisa kami sita nanti atau kami kembalikan gitu nah barangnya. Nah itu pala yang masalah paket ini. Kemudian yang masalah HP ini pala, kenapa jadi HP ini ada catatan khusus? Karena pala HP kalau apalagi zaman kita sekarang ini pengaruhnya luar biasa. Pian tahu aja di sosial media macam-macam HP dan ini sudah pengalaman kami beberapa tahun menangani di pondok ini masalah kasus HP ini. Kadang-kadang Pak toleransinya karena di dalam HP ini kadang anaknya bisa berhubungan dengan santri yang lain. Nah di situ nya kadang bisa kita bawakan kadang tatukarakan yang kita takutkan itu kan kayak rokok bisa mesan kayak obat-obatan apalagi kan di lingkungan kita ini. Nah itu yang kebanyakan tuh bisa kayak rokok kayak bisa bolos. Nya bisa berhubungan itu dengan orang yang lain di luar. Nah makanya itu masalah HP ini kami kadada toleransinya artinya kalau kedapatan membawa apalagi memaini. Nah itu malah membawa aja bilanya kedapatan tuh langsung kami sita Pak HP-nya dan langsung kami musnahkan, kami hancurkan masalah HP ini karena efeknya dengan santri ini luar biasa. Sudah itu beberapa pengalaman kami kita anak ini ada yang sampai dikeluarkan. Nah, itunya karena gara-gara HP ini. Lalu di dalam HP itu kami periksa, ini macam-macam yang itu dengan orang yang karena kan di pondok kita ini ada yang PP, ada yang asrama. Nah, jadinya berhubungan dengan asrama itu. Jadi yang PP itu yang bisa mengantarkan barang itu Nah, itu. Dan sedangkan kita ini kan ada kesempatan santri ini bertemu dengan PP ya ketika majelis itu kan paksa keluar ke seberang situ. Nah kadang bisa di waktu itu atau di waktu sekolah. Tapi kalau
apa HP ini sudah dianu seperti ini, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kan kami jalankan yang seperti ini, alhamdulillah 75% alhamdulillah kami kawa mengatasi gitu nah. Dan anak-anak santri pun kan alhamdulillah artinya kada terlalu nakal kayak nang gitu nah Pak Inggih. Cuman kan ngaran santri ya nakal juga pala, cuman ya insya Allah kalau anak itu masih kami kawa tangani, insya Allah kami tangani di dalam pondok ini. Tapi kalau sudah kami hubungi sampian, nah di situ kan ada pala yang sanksi yang keenam, surat pernyataan pertama, kedua dan ketiga. Nah itu Pak sudah beberapa peraturan berat yang dilanggarnya. Artinya kalau anak itu masih melanggar peraturan yang ringan-ringan, insya Allah itu kan kami selesaikan, itu aman-aman aja. Tapi kalau kami sudah menghubungi sampian, kami sampaikan anak ini sudah peraturan pertama, nah itu berarti anak tuh sudah ibarat peraturan tuh yang berat tuh sudah terlaluan lah modelnya. Nah itu makanya nanti ada surat pernyataan pertama, ada surat pernyataan kedua, ada surat pernyataan ketiga. Nah itu peringatan kalau mengulang lagi, nah itu terpaksa anaknya kami serahkan kepada orang tuanya. Jadi ada beberapa tahapan. Nah mungkin itu pala yang bisa kami jelaskan kembali. Kemudian yang bayar impak ini pala kami sangat menekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau pian bayar impak itu bisa langsung transfer lawan nih Ustadz Jaini karena Sidin bendahara yayasan. Atau kalau pian titip juga itu harus ada konfirmasi dengan Sidin ini. Masalahnya banyak kasusnya Pak pian titip ke anak duitnya, sekalinya kada dibayarnya. Nah, ini. Nah, ada kami ini pala hendak menagih. Kami biasanya satu semester baru pengumuman. Amun setiap bulan 2-3 bulan han asa kada purun juga gitu nah. Kalau pian kan masih belum ada kah misalnya. Nah, tapi kan kalau pian ada konfirmasi ternyata kada bayar-bayar, berarti kan anaknya yang menyelewengkan gitu nah. Nah, jadi kami mohon gitu nah hati-hatinya Bapak ada konfirmasi dengan gurunya, dengan Ustadz ini. Ustadz Jaini, Sidin di yayasan itu menjaga impak makan. Nah itu Bang Palah yang perlu kami jelaskan dan yang mungkin ada dipertanyakan lagi disilahkan. Setelah ini nanti ada aplikasian lagi Pak. Kemarin kalau tidak salah Ustadz ada menyampaikan ke saya untuk komunikasi by phone itu bisa di hari Sabtu kalau tidak salah. Nah itu untuk waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa, apakah dari santrinya, apakah dari orang tuanya yang bisa menghubungi. Dan untuk nomor yang dihubungi nomornya Ustadz siapa? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Bu, untuk telepon itu memang kami sediakan khusus HP asrama. Nah, jadi kemudian ada waktunya yaitu Sabtu Minggu. Jamnya itu kalau Sabtu setelah pulang dari sekolah sampai jam 5. Kalau malam kami stop, jadi tidak diizinkan lagi. Kemudian dilanjutkan lagi pada hari besok yaitu hari Ahad atau hari Minggu. Dari Ahad itu dari jam 8 sampai jam 11, kemudian lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 5. Nah, jadi sampai situ aja Bu. Jadi kalau ulun minta tolong kalau pian ada nelpon atau apa segala macam, lebih baiknya itu santrinya yang nelpon kepada pian. Karena kan kami gak tahu juga loh pian nelpon jam seini. Kenapa aja pian kada madahi Ustaz jam apa nih mama ulun nelpon. Karena kan kami gak tahu juga, karena kami itu cuma memegang tapi kurang pengecekan dari HP itu. Jadi kalau bisa minta tolong lebih baik dari santrinya menghubungi ke orang tuanya, terkecuali mendesak bisa langsung nelpon ke wadah para ustadznya. Karena HP asrama itu kan ya gasan bon santri Bang, jadinya kada kami pakai. Dua kali seminggu aja jadi terpakai itu. Jadi kalau mendesak benar
bisa hubungi dengan ustadznya langsung. Itu Bu. Gih. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sekedar menambahkan masalah izin tadi itu. Nah, kemungkinan di antara babuhan pian sudah mengerti dan sudah paham. Cuma ini sekedar menambahkan aja ya, bahwa tadi saya mendengar bahwa ada yang namanya izin keluar setengah bulan sekali ya Allah, dan ada izin pulang 2 bulan sekali. Apakah bilanya sudah beizin keluar termasuk juga yang itu atau anu? Nah, itu untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu sekalian, kami ada menyediakan kartu izin. Nah, di kartu izin itu diberi keterangan, ada kolom-kolomnya. Nah, apa kolom? Nah, atau kuota izin. Jadi kuota izin itu bilanya sudah habis, nah maka tidak ada lagi izin. Dan biasanya itu ditulis bila izin keluar, tulis izin keluar. Nah, hitung setengah bulan selanjutnya boleh lagi keluar. Nah, jadi izin pulang bertanggal juga. Ada tanggal keluar, ada tanggal balik. Nah, jadi bila tiba tanggal baliknya ke sini belum datang, nah itu mesti ada konfirmasi ke kami. Nah, mungkin itu aja tambahan dari ulun. Terima kasih dan mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tambahan. Izin menyampaikan atau menambahkan mengenai kesehatan untuk santri yang sakit, misalkan kayak sakit kepala ataupun diare, itu santrinya tidak berada di dalam asrama. Akan tetapi santrinya kami sediakan ruangan khusus, yaitu di OKS asrama. Jadi santri itu berada di OKS tersebut, jadi tidak berada di dalam asrama untuk kesehatan. Nah, dan juga untuk kesehatan ini itu ada pendampingan dari wali asramanya. Jadi apabila santri ini sakit atau apa, nah itu langsung konfirmasi dengan wali asramanya. Jadi wali asrama inilah yang menindaklanjuti untuk memberikan obat atau solusi dan hal-hal lainnya. Jadi misalkan santri ini sakit pas saat sekolah, jadi santri itu sakitnya itu tidak berada di dalam asrama. Nah, jadi ada ruangan khusus nanti yang kami sediakan. Jadi santri berada di situ dan kami sediakan obat-obatan yang istilahnya yang sering yang santri itu sakit, misalkan sakit kepala dan hal-hal lainnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai peraturan tata tertib asrama. Kami beri satu kesempatan lagi. Oke, silakan Bapak. Baik Pak Lah. Nah, jadi masalah yang seperti itu Pak Lah, nanti nanti kan apa nih pian menjenguk laporan di tempat piket kami. Setelah itu kan nanti kami panggilkan anaknya. Nah, jadi pian di tempat situ nanti apa nih minta, nak mana baju yang reget-reget bawa ke sini.
Nah jadi pian bertamunya di situ juga ay. Kan tempat cucinya kita kan dari lingkungan asrama itu nah bisa kan pian di situ. Nah jadi di Intang Tong kan sudah kami sediakan ada air yang untuk pakaian putih itu ada di situ Pak ay, tentang khusus sumur bor. Nah itu kawannya menapas baju putih di situ kami sediakan. Kalau baju biasa kan bisa aja di sungai, ibaratnya kada warnanya gitu nah. Nah artinya kalau sudah apa peraturannya seperti ini, nah jadi artinya kita sama-sama komitmen malah artinya bila sudah seperti itu, tapi bilanya kurang bisa aja biar betakon kami di dalam gitu nah, inggih atau kada kawa juga misalnya bisa aja ya benernya kawa aja kita ada kayak apa solusinya gitu nah maksudnya, inggih. Mungkin itu Pak lah yang bisa kami jawab. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Apabila ada hal yang tidak dipahamkan, terima kasih juga kepada ustadz-ustadz yang telah menjawab. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu aplikasi peraturan ataupun pelanggaran yang ada di Asrama Putra Bubu Salam.